All New Astra Daihatsu Ayla 2023. Saya yakin sebagian besar dari Anda pasti penasaran dan bahkan menunggu kehadiran mobil ini karena terhitung butuh waktu 10 tahun untuk Astra Daihatsu Motor merilis versi terbarunya. Sekarang dia tampil serba berubah dari bagian eksterior, interior, jantung pacu di balik kapnya, bahkan penggunaan basis atau platform terbaru di NGA. Lantas bagaimana performa dari mobil ini, seperti apa kawan-kawan fiturnya, dan bagaimana kira-kira rasa berkendara dari sebuah Ayla terbaru. Stay tune terus di Kavaganza and Let's Talk About Cars. Kilas balik dari Daihatsu Ayla pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Kemudian Astra Daihatsu Motor meluncurkan versi faceliftnya pada 2017. Kemudian juga melakukan lagi versi pembaruan pada 2020. Nah, di 2023 ini sekarang generasi terbaru dari Ayla benar-benar diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Paling berubah di bagian depan adalah penggunaan headlamp baru yang sudah berteknologi LED. Sepintas desainnya mirip dengan kepunyaan Rocky yang turut dilengkapi juga dengan positioning lamp ataupun lampu malam. Di bawahnya ada pemanis lampu DRL, daytime running light, dan penggunaan front garnish grille di bagian sini. Berbentuk baru dengan warna black piano dengan aksen segitiga. Kemudian di bawahnya ada kisi-kisi berbentuk horizontal. Dan di bawahnya juga dia tetap konsisten menggunakan warna black piano. Kemudian untuk ubahan selanjutnya ada di bagian kap teman-teman. Ternyata juga desain ataupun garis visualnya berbeda. Termasuk penggunaan komponen bumper yang tampil lebih sporty dengan aksen chrome. Plus penambahan detail ataupun kosmetika dari ADS. Selanjutnya adalah perubahan di wiper. Sebenarnya wiper masih sama, cuman untuk fungsinya lebih dipertingkat lagi dengan speed sensing wiper. Ini akan membuat gerakan dari wiper akan lebih kencang yang fungsinya menyeka air ketika hujan menjadi lebih bagus lagi. Dan di balik kapnya dia menggunakan mesin yang benar-benar baru. Jadi memang ini sebenarnya identik dengan kepunyaan Rocky di mana dia pakai mesin 1200 cc, 3 silinder, lalu berkode WAVI, dual VVT-i dengan transmisi yang baru di CVT. Nah, output tadi, rancang tadi bisa menghasilkan tenaga sampai 88 PS atau sekitar 86,7 horsepower pada 6000 rpm dan torsinya 113 Nm pada putaran mesin 4500 rpm. Selain opsi mesin tadi, ada juga pilihan yang lebih murahnya di mesin 1000 cc berkode 1KR-VI DOHC VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 67 HP dan torsinya 89 Nm. Penggunaan jantung baru ini khusus di versi 1200 cc, dia akan membuat karakter lebih torqueful dan mencapai peak power lebih maksimal. Bahkan Daihatsu berani mengklaim bahwa konsumsi bahan bakarnya jauh lebih efisien sampai 10%. Nah, penggunaan CVT tadi, di CVT dia akan membuat perpindahan gigi akan lebih halus, lebih smooth, meningkatkan akselerasinya sampai dengan 15%. Dari samping teman-teman juga akan melihat sebuah visual yang baru dari All New Astra Daihatsu Ayla. Teman-teman bisa lihat bagian horizontal garis dari bagian belakang sampai ke depan benar-benar tegas, termasuk dengan wheel artnya yang semakin lebih barley, lebih kekar. Dan untuk generasi terbaru ini sudah dilengkapi dengan electric outer mirror. Lalu juga ada side visor ataupun talang air. Lalu juga dia memakai pilar out black yang berpadu serasi dengan tema sport yang dibawakan dari Ayla terbaru ini. Dan ubahan yang paling besar dari sebuah Ayla adalah pintu atau tarikan pintunya. Sekarang nggak perlu congkel ke atas, tapi tarik ke belakang yang membuat Ayla semakin lebih terlihat modern. Selain itu, Astra Daihatsu juga merubah ataupun merevisi desain velg dari Ayla terbaru. Sekarang pakai pola yang lebih modern dengan garis lurus, memakai warna gunmetal dengan ring 14 inci berbalut ban 175/65 rata depan dan belakangnya. Dan soal dimensi, bila dibandingkan dengan Ayla terdahulu ini jauh lebih panjang sekitar 100 mm, lalu juga lebarnya lebih lebar 65 meter dan paling penting adalah wheelbase-nya lebih panjang 75 mm. Ini akan berdampak pasti pada sektor kenyamanan dan ruang bagasi yang akan lebih akomodatif dan lebih luas lagi. Selain itu juga ada revisi pada ketinggian jarak mobil ke tanah ataupun ground clearance yang sekarang menjadi 160 mm. Ini akan membuat Ayla makin mumpuni dipakai di berbagai medan jalan.
Mundur ke belakang Anda akan melihat layout baru dari sebuah all new Astra Daihatsu Ayla. Tampilannya sekarang lebih fresh, lebih kelihatan sporty berkat tarikan garis yang tegas dari bagian kanan hingga ke kiri. Jadi memang kelihatan lebih barley. Lalu untuk di belakang ada komponen spoiler di belakang sini, lalu juga ada komponen antena, ada kombi rear lem di bagian kaca sini, dan ada komponen rear wiper di sini. Tak kelupaan juga komponen bumper berpadu manis dengan bagian buritan. Dan yang paling penting adalah adanya fitur soft touch backdoor. Jadi teman-teman nggak perlu effort untuk membuka bagasi, cukup tekan dan dia akan membuka secara mudah. Seperti itu. Dan ada juga komponen rear kamera untuk membantu visibilitas teman-teman ketika mundur atau arah ke belakang di tempat parkiran. Saya sudah menjelaskan berbagai macam ubahan dari bagian depan, samping, hingga belakang dari Ayla terbaru. Sekarang kita akan lihat bagaimana layout terbaru yang ada pada Ayla. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu ini adalah fitur yang membuat Ayla sekarang makin naik kelas. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot menggunakan kunci konvensional karena sudah tersedia dengan fitur keyless entry. Teman-teman tinggal tekan tombol sensor di bagian door handle pengemudi depan maupun di bagian penumpang sebelah kiri. Kita akan langsung lihat bagaimana interior terbaru dari sebuah Ayla. Dan sekarang sudah ada di balik kemudi dari Daihatsu Ayla terbaru. Kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan versi terdahulu, ini jelas berbeda, totally different. Sekarang mengusung konsep dual layer antara dashboard atas dan juga dashboard bawahnya. Kemudian juga dia mengusung desain dari cockpit style di mana panel instrumen sekarang dia pakai model floating 7 inci double din yang memiliki fungsi Android Auto, juga Apple CarPlay. Jadi lebih mudah, lebih canggih, lebih modern. Dan yang menarik ada keterangan informasi ganjil genap. Jadi teman-teman bisa lebih teratur lagi, nggak akan terkena tilang karena sudah diingetin penggunaan ganjil genap di balik layar panel instrumen si Ayla terbaru. Tepat di bawah panel instrumen ada pengaturan AC baru. Dia sudah AC digital, jadi teman-teman nggak akan ngelihat knop putar. Ada beberapa fungsi seperti untuk max cool, jadi ini dia akan langsung mengatur kecepatan angin yang lebih besar, lalu juga ada pengaturan AC-nya, semburan AC termasuk dengan suhunya. Nah, untuk membuat aura kabin jadi lebih menarik, nggak monoton, dan itu juga menambah berbagai pattern sporty dari bagian dashboard sebelah kiri sampai ke kanan hingga ke bagian door trim sebelah kiri dan sebelah kanan juga. Kemudian juga ubahan selanjutnya adalah di bagian setir. Teman-teman bisa lihat ini desain setirnya baru, lebih sporty, termasuk ada penambahan pengaturan tilt steering. Ini akan membuat posisi setirnya jauh lebih ideal, bisa ditentukan dengan posisi yang paling terbaik dengan driver. Nah, karena sudah mengusung fitur keyless entry, tentu aja ada tombol engine start stop button di bagian sebelah kiri sini. Dan ketika teman-teman melihat pandangan lurus ke depan, sekarang juga panel meternya berubah. Memang masih pakai analog dengan kombinasi digital untuk layar MID-nya, tapi cukup lengkap informasinya. Teman-teman bisa melihat informasi dari keterangan bahan bakar, lalu juga kita bisa melihat efisiensi trip A, trip B. Jadi untuk fitur terbaru yang ada pada all new Astra Daihatsu Ayla ini adalah penambahan fitur kontrol traksi atau VSC. Teman-teman bisa atur di sini. Dan ada ABS plus ABD dan SRS dual airbag di bagian dashboard pengemudi depan dan juga penumpang di bagian depan. Kemudian juga unsur kebaruan ada di bagian tuas transmisinya. Sekarang jauh lebih modern dengan pembungkus kulit jauh lebih rapi, plus ada knob shift-nya dan juga ada konsol penyimpanan barang cup holder 2 buah. Di sini teman-teman bisa manfaatkan termasuk penyimpanan di bagian depannya, dan ada juga power outlet 12 volt yang bisa dimanfaatkan untuk pengecasan daya gawai. Selain itu juga ada aksen berupa karbon. Jadi di bagian konsol tengah sini ini juga turut dilengkapi dengan detail ADS di bagian tuas persneling di bagian belakang. Ini akan membuat menarik dalam interior dari Ayla terbaru. Kemudian juga ada revisi di bagian jok. Sekarang dia pakai material yang baik, lebih empuk, busanya lebih tebal, dan dipermanis dengan pattern merah di bagian sini. Ini mengesankan nuansa sporty di balik kemudi dari si Ayla terbaru. Kemudian juga di bagian belakang juga ada ubahan. Sekarang sudah ada headrestnya di bagian penumpang sebelah kiri maupun sebelah kanan, plus sabuk pengaman 3 titik bagian sebelah kiri, sebelah kanan, tapi yang tengah masih 2 titik. Dan untuk pengaturan jok dari supir, dia sudah ada maju mundur, termasuk juga dengan reclining. Dan ubahan selanjutnya adalah pemindahan lampu kabin dari semula di bagian depan sekarang dipindah ke bagian tengah. Jadi ini bisa lebih merata untuk pencahayaan ketika malam hari. Dan kemudian juga ada revisi di volume bagasi belakang. Dia naik sekitar 33 liter, yang mana sekarang menjadi 265 liter. Ini jadi salah satu LCGC paling besar muatan volume bagasinya.
Nah, ketika bangku belakang diratakan, itu bisa membawa lebih banyak barang. Teman-teman bisa bawa 4 koper medium, lalu juga stroller besar, bahkan 3 air galon, dan juga mungkin bisa difungsikan sebagai penyimpanan dari sepeda lipat. Jadi memang sektor akomodasi jadi salah satu poin yang difokuskan dari Ayla terbaru. Ini totalnya ada 21 kompartemen yang teman-teman bisa manfaatkan membawa barang. Kayak di bagian door trim, setiap door trim bagian depan, belakang juga tersedia cup holder termasuk di depan. Lalu juga di bagian persneling sini di rem tangan ada tempat penyimpanan untuk handphone, lalu juga untuk uang koin mungkin, dan dashboardnya juga cukup besar. Dan kita akan langsung cobain merasakan impresi rasa berkendaranya dari balik mesin barunya, fitur terbarunya, dan sektor kenyamanan. Let's go! Jadi impresi pertama mengendarai all new Ayla adalah memang masih terasa sedikit getar, tapi misalkan dibandingkan dengan Ayla versi lawas ini jauh lebih tereduksi. Ketika pakai mesin baru ini, yang saya rasakan adalah perubahan yang cukup drastis. Akselerasinya sangat terasa, smooth, juga pergantian giginya halus karena sekarang sudah pakai sistem transmisi dual VVT-i CVT. Ini sangat berpengaruh pada handling, terus juga ketika mobil dipakai cruising di jalan raya, dalam kota, dia akan lebih nggak merasa melayang, stabil ketika dipakai kecepatan agak tinggi, 80. Dia nggak mau sombong ya, dia tetap nyebutnya LCGC, tapi rasa berkendaranya hampir mirip dengan sebuah mobil city car. Nah, kalau ngomongin bagaimana visibilitas ke depan ketika berkendara, pandangan ke depan luas, ke kiri kanan juga cukup baik, kita bisa melihat spion dan juga lihat ke belakang. Visibilitasnya positif teman-teman untuk di Daihatsu Ayla terbaru ini. Nah, selain penggunaan mesin baru yang memang terasa banget perubahannya, ada juga ternyata kalibrasi ataupun perubahan di sistem peredamnya. Sekarang dia pakai jenis suspensi McPherson strut dan kombinasi dengan coil spring. Ini memberikan efek yang gue rasakan ya ketika dipakai berkendara sejauh ini, beberapa hari ini, jauh lebih kaku, jauh lebih stiff, yang efeknya membuat kendaraan ini jadi lebih stabil. Khususnya ketika dipakai di kecepatan tinggi, ini jauh lebih dewasa suspensinya dibandingkan Ayla yang terdahulu. Dengan penggunaan mesin baru, terus juga platform DNGA dan penggerak roda depan, nah ketiga komposisi tadi menciptakan efisiensi BBM yang jauh lebih irit dibandingkan Ayla yang lawas. Karena pabrikan berani mengklaim dia lebih efisien sampai 10%. Ini udah dipakai beberapa hari, lalu juga ngelewatin berbagai medan jalan. Sekarang di MID tertera average-nya ada di 12,5 km per liter. Ini pakai bensin RON 92. Jadi tadi selain perubahan mesin, DNG dan segala macamnya, ternyata untuk kekedapan dari dalam kabin juga jauh lebih baik, tereduksi lebih baik. Dan juga untuk perubahan di silencernya, ini akan membuat kekedapan dari kabin jauh lebih maksimal lah. Walaupun memang masih ada sedikit masuk-masuk, terutama ketika mesin masih putaran mesin bawah, raungannya sedikit masuk. Tapi ketika kita jalan dengan cruising di 60-80, ini jauh lebih senyap. Nah, selain tadi posisi air intake yang lebih tinggi gitu ya untuk meminimalisir mungkin dari genangan air, Daihatsu juga melakukan sedikit revisi di ground clearance-nya. Sekarang jauh lebih tinggi, sekitar 160 mm, jarak terendah mobil ke tanah. Ini efeknya juga bisa disesuaikan lah dengan berbagai macam jalan Indonesia, jadi nggak mudah mentok, nggak mudah gasruk. Dan itu juga ada ubahan ini ternyata teman-teman, di bagian radius putarnya sekarang ada di 4,4 meter, fungsinya dibelokkan. Ini akan jadi lebih mudah, lebih maksimal, jadi nggak perlu lagi mundur. Dengan catatan, mengawali putarannya harus dengan jarak yang ideal. Yang nggak kalah penting adalah penyematan fitur. Sekarang untuk fitur keamanan sudah tersemat dual SRS airbag di depan, lalu juga ada pretensioner untuk seat belt, ABS plus ABD untuk pengeremannya, dan juga ada sekarang yang baru adalah Vehicle Stability Control atau VSC atau kontrol traksi ya. Dan juga penyematan fitur Hill Start Assist. Ini berfungsi banget ketika kita berakselerasi awal ketika di jalanan yang cukup menanjak. Dan yang terakhir adalah penyematan fitur keselamatan Emergency Stop Signal atau ISS. Alia dengan segala ubahannya, dengan segala peningkatannya, dengan segala revisinya, ini patut
untuk dipertimbangkan sebagai mobil pilihan untuk menemani harian ataupun cari cuan. Daihatsu Ayla terbaru hadir dalam 8 opsi warna. 5 diantaranya adalah warna terdahulu dan kedapatan 3 warna baru. Pertama ada orange metallic, red arabi metallic, dan compact no red. Bila tertarik meminangnya, dia dijual dengan harga termurah 134 juta untuk varian 10 MMT, dan di samping saya varian teratas dijual dengan harga 189,9 juta on the road wilayah Jakarta. So untuk informasi yang lebih detail, teman-teman bisa langsung mengunjungi website kami di carvaganza.com, auto.com, dan zikwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Carvaganza, let's talk about cars.